Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading. General reading. Ya kan? Ini pembacaan kartu. Pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Jadi, ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung aja. Kali ini temanya tentang yang saat ini ya sudah menyadari bahwa kamu berharga, cie. Atau siapa yang menganggap kamu sekarang berharga dan orang ini akan segera mengejar kamu ya. Oke. Tada. Wah. Jadi kalau aku lihat ya, ini kemungkinan orang yang banyak belajar ya dari kamu. Atau dia sebenarnya diam-diam belajar banyak hal dari dirimu. Mungkin dia merasakan arti cinta itu dari kamu. Mungkin dia merasakan arti hidup itu dari kamu. Atau dia merasakan arti spiritual itu dari kamu juga ya. Karena energi kamu ini sangat berdampak bagi orang ini ya. Energimu ngefek banget ini sama dia. Kamu pernah berbuat baik ya, itu berkesan di hatinya. Kamu pernah menyayangi, mencintai sepenuh hati ke dia, ya itu membekas banget di hati dia gitu. Kamu diam juga atau kamu pasif ya, itu ngefek ya, itu berdampak sama dia. Jadi kalau kamu diam, kamu pasif, dia ngerasa bersalah gitu. Dia ngerasa ada yang salah ya sama aku. Apa aku banyak salah sama kamu? Apa aku berbuat salah yang luar biasa ya ke kamu? Sampai kamu diam, sampai kamu pasif. Ya, seperti itu. Oke. Terus ini ada orang yang pernah mengabaikan perasaanmu. Ada yang pernah mengabaikan intuisimu. Ada yang pernah mengabaikan firasatmu. Mungkin ada selama ini ngerasanya mungkin kamunya berlebihan soal perasaan. Mungkin kamu selama ini yang berlebihan gitu, atau baperan, atau sensitif banget. Cuma entah kenapa ya, orang ini mempertimbangkan kamu sekarang. Orang ini memperhitungkan dirimu saat ini ya. Ini memperhitungkan kamu dalam artian ya mungkin ternyata kamu yang terbaik gitu. Mungkin ternyata memang kamu yang banyak baiknya, kamu yang banyak nilai plusnya, atau ya ternyata sensitifmu itu, intuisimu itu berfaedah gitu. Itu bermanfaat, itu berkah gitu. Karena dengan perasaanmu yang luar biasa, sensitifmu, intuisimu, itu kan buat kamu jadi perasa, itu buat kamu jadi inisiatif. Kamu inisiatif memberikan kasih sayang, kamu inisiatif berbuat baik, dan itu membekas di hati dia. Dan mungkin gak ada seperti kamu di luar sana, ya kan? Ya dong. Gitu sih. Oke. Dan apa ya, aku rasa memang ini ada orang pernah membatasi diri dari kamu ya.
atau ada pernah batasi komunikasi, ada pernah batasi atau tidak menjaga silaturahmi. Padahal penting loh menjaga silaturahmi sama kamu ya, karena kamu orang penting. Ya, ada yang akhirnya menyadari kamu itu orang penting sih. Kamu orangnya nggak sembarangan ya. Artinya kamu bukan orang sembarangan. Kamu itu sebenarnya orang pilihan sih. Kamu dipilih untuk hadir di hidup aku. Kamu dikirim Tuhan untuk hadir di hidup aku ya. Supaya aku banyak belajar, supaya aku banyak introspeksi diri, supaya aku banyak memperbaiki diri, begitu ya. Ada penyesalan juga sih kalau kalian sekarang ada menjauh gitu. Oke. Ini ada orang manipulatif ya. Manipulatif. Jadi orang manipulatif itu banyak manipulasi, banyak drama, banyak gaya. Ini kan ada ya, orang banyak gaya, banyak egonya, banyak gengsinya, ya banyak sih huru haranya sebenarnya. Ya mau dia orangnya aktif, pasif, mau dia terbuka, tertutup, kayaknya tetap aja kayak ribet sih sama dia gitu ya. Orangnya manipulatif. Ini orangnya seperti pernah mempermainkan kamu. Dia pernah ini ya, mempermainkan perasaanmu atau nyakitin perasaanmu. Padahal kalian ini sama-sama suka ya. Kalian sama-sama cinta. Cie. Iya nih, ada punya perasaan yang sama. Cuma seseorang di sini kan manipulatif ya, bertopeng. Jadi ya suka denial, suka menyangkal gitu tentang perasaan. Misalnya sebenarnya aku suka sama kamu ya, tapi aku tunjukkan aku nggak suka gitu. Atau misalnya saya mencintaimu tapi saya tunjukkan saya seolah-olah nggak cinta gitu. Atau saya sebenarnya punya perasaan untukmu, tapi saya tunjukkan seolah-olah nggak punya perasaan, seolah-olah nggak punya hati. Padahal punya hati, apalagi sama kamu. Ya, tuh dia kepo loh sama kamu. Ini ada yang apa ya? Kayaknya ya always, selalu mata-matai kamu. Kayaknya nggak bisa deh nggak kepo ya. Kayaknya nggak bisa nggak stalking. Tak mampu diriku kehilangan informasi tentang kamu ya. Ada yang ngerasa gitu, kayaknya nggak mampu deh saya kehilangan info tentang dirimu ya. Jadi orang yang mau cari informasi tentang kamu, dia mau kepoin kamu, mau memantau kamu ya. Dia juga penasaran ini ya, keadaanmu sekarang itu seperti apa. Tapi intuisi dia ya, firasat dia bilang, kan dia punya firasat juga ya. Dia punya intuisi juga, menurut kata hatinya ya, kayaknya kamu baik-baik aja. Menurut kata hatinya, ya kamu sepertinya udah bahagia, bahkan hidupmu lebih baik, atau kamu lebih positif gitu. Cuma dia kayak ada perasaan was-was gitu ya, waspada. Ya kalau kamu bahagianya sama orang lain gimana ya gitu. Ada perasaan bertanya-tanya ya, kamu bahagia di sana sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau kamu sama yang lain gimana ya, fokusmu itu ke yang lain atau gimana gitu ya. Kan dia bertanya-tanya, ada rasa cemburu yang membabi buta ya. Ada rasa jealous yang membabi buta, artinya kayak cemburu buta lah, iri buta gitu. Atau ada dengki ya. Kalau cemburu ini lebih kayak ya cemburu karena takut ya kamu itu sama yang lain. Tapi kalau iri mungkin lebih kayak apa ya, kan kalau iri dengki itu dia kayak ngerasa sensi, soalnya nggak bisa seperti kamu ya. Soalnya kamu kan udah move on ya, atau kamu udah ikhlas, dianya belum. Dia belum ikhlas, dia belum rela, dia belum ikhlasin kamu, dia belum move on dari kamu.
Terus kamu di sana bisa menata hidupmu, kamu perbaiki hidupmu, perbaiki diri gitu. Ya dianya belum bisa seperti kamu. Jadi kan ada rasa iri sebenarnya, ya. Tuh. Dan ini udah nggak tahan sih. Nggak tahan juga ya untuk datang, untuk bicara. Beberapa ini ada keinginan terdalam mau ketemu. Kapan ya kita ketemu? Pengen bingit ya. Pengen banget ketemu. Kayak apa ya? Kayaknya lebih enak bicara itu tatap muka. Sepertinya enak ya kalau bicara, komunikasi itu langsung aja tatap muka, duduk berdua gitu ya. Terus ada rasa kayak khawatir sih. Kamu itu direbut yang lain. Takut kamu itu akhirnya sama yang lain gitu. Jadi udah gak tahan mau ngejar kamu. Oke. Kamu ini sangat dicintai loh. Bahkan mungkin yang suka sama kamu sekarang itu gak hanya dia, ya. Yang tertarik sama kamu, yang menyoroti kamu sekarang, yang memandang kamu saat ini, tidak hanya dia gitu, ya. Teman-temanmu, orang-orang masa lalu, kawan, rekan, bahkan keluarga sendiri juga ini ada ya melirik kamu, memandang kamu. Jadi ada aja tertarik sama kamu. Ya seperti itu. Dan orang ini kayak ngerasain bahwa kamu kan udah berubah, kamu udah lebih positif loh, auramu udah lebih bagus, energimu udah lebih positif gitu. Pasti ada dong yang mau sama kamu, ada yang tertarik sama kamu, kayak gitu. Jadi ada rasa kayak, aduh, apa iya aku diam aja? Nanti kamu sama yang lain gimana gitu. Ada juga sih rasa bersalah, ada juga rasa kayak takut mendatangi kamu. Takutnya kamu masih marah gitu. Kamu masih ingat sama kesalahan aku. Kamu gak mau respon aku nanti gimana. Tuh. Ada rasa takut ya karena punya kesalahan. Gitu sih. Cuma dia ngerasa ya gak mungkin gini-gini aja, diam-diam saja. Kayak udah gergetan sih. Ih gemes banget sama kamu gitu. Soalnya ini ada loh. Dia tuh suka banget sama kamu sekarang. Ada yang udah di level mencintaimu sangat dalam. Ada yang udah di level tergila-gila. Ada yang sudah di level obsesi sama kamu. Jadi takutlah kehilangan dirimu. Gitu. Dan ini ada yang seperti mau mendalami isi hatimu. Ada yang mau dalami perasaanmu. Mungkin dia ini juga kali ya. Entah dia mencari tahu, entah dia lihat-lihat kamu dari jauh, atau dia rasakan intuisinya gitu. Kan kalian ada ikatan batin ya. Ada koneksi batin. Ada ya seperti kontak batin satu sama lain. Jadi intuisi dia ini mempelajari perasaanmu gitu. Batin dia ini mempelajari perasaan kamu. Dia mendalami isi hatimu kayak kamu itu sekarang baik-baik aja atau enggak gitu. Kamu itu sekarang sudah bisa diganggu atau enggak. Ya seperti itu. Ngerti gak sih? Ya bayangin seberharga itu kamu sekarang ya. Sampai dia mendalami sedetail-detailnya perasaanmu. Misalnya gini, aku mencoba dengar intuisi, dengar kata hatiku ya, untuk dalami perasaanmu. Ya, apa kamu sekarang benar-benar baik-baik aja? Kalau kamu kondisinya tidak baik-baik aja gimana? Kalau kamu nggak mau diganggu gimana?
Kalau kamu nggak mau diusik gimana? Kalau kamu masih marah, masih kecewa, masih sedih, gimana? Aku nggak enakan sama kamu. Tuh. Kamu disegani loh, guys. Ya. Sungkem dulu ya. Sungkem. Kamu disegani, say. Sis, bro. Oke. Kita lihat lagi ya. Oke. Ada yang punya firasat ya. Kamu ini kan sekarang kamu bukan orang sembarangan gitu ya. Jadi adalah yang punya firasat bahwa kamu ini dijaga ya. Ada yang punya feeling begitu. Kamu sepertinya dijaga. Ada penjagamu ya. Ada yang berpikir kamu kan orang baik, pasti dijaga malaikat gitu. Ada yang berpikir juga kamu kan orang spiritual, pasti punya penjaga dong, dijaga leluhur lah, dijaga kakek nenek moyang lah. Ada yang ngerasa gitu. Tapi ada juga nih kan, kalian punya koneksi past life, ada yang punya koneksi masa lalu ya. Artinya mungkin leluhur kamu itu punya hubungan sama leluhurnya dia ya. Jadi leluhurmu, entah kakek nenek moyang, menjaga kamu itu ada hubungan sama leluhurnya dia ya, yang menjaga dia begitu. Jadi ya leluhur kalian ini berinteraksi satu sama lain ya. Leluhur kalian ini mungkin ya ada koneksi lah sampai sekarang ya. Dan koneksi ini juga kalian rasakan gitu ya, karena ini koneksi warisan leluhur begitu. Jadi ya koneksi ini kayak apa ya, dilindungi, dijaga sama leluhur ya, termasuk perjalanan spiritualmu, perjalanan hidupmu sekarang dijaga leluhurmu. Dan leluhur dia tahu ya, karena leluhur dia ini kan berinteraksi sama kamu, berinteraksi sama leluhur kamu ya. Tuh, jadi kayak leluhur dia mungkin menyampaikan kamu itu dijaga gitu. Leluhur dia mungkin ngasih tahu ya, melalui intuisinya gitu, bahwa kamu dijaga leluhurmu. Tuh ya, kalau kamu punya penjaga ya berarti dia nggak bisa macem-macem, dia nggak bisa sembarangan lagi sama kamu. Begitu. Oke. Terus ada sih pernah menganggap ya, ada yang pernah menganggap tujuan hidupmu, arah hidupmu itu kayak nggak jelas gitu ya. Sorry to say, maaf kata ya, maaf ngomong, ada yang ngerasanya gitu. Entah kapan begitu, entah saat itu orangnya pernah menilai jalan hidupmu, arah hidupmu itu kayaknya nggak jelas, kamu nggak akan gimana-gimana gitu. Tapi ternyata dia ngerasa di dalam dirimu itu ada cahaya ya. Ini ada yang ngerasanya di perjalananmu ini menuju cahaya gitu. Soalnya dia lihat kamu semakin jalani perjalanan spiritual, kamu itu semakin bercahaya gitu. Jadi ada sebenarnya diam-diam ikuti ya perjalanan spiritualmu, ada diam-diam ikuti perjalanan hidupmu. Dan dia ngerasa kamu ini makin menjalani hidup, makin jalani spiritual, kok makin bercahaya ya gitu. Berarti kan arah hidupmu, tujuan hidupmu itu jelas gitu. Memang ada cahaya, ada titik terang, ada harapan. Ada harapanmu di masa depan, atau ya kamu ada harapan untuk berhasil, sukses di masa depan. Ya dia mungkin merasakan aroma-aroma itu ya. Jadi ya seperti itu. Ngerti gak sih? Kan ada orang ya pernah lah spell sama kita, ngerasa kayak
ya kita ini nggak akan jadi apa-apa, kita ini apalah gitu kan. Tapi udah dia telusuri perjalanan kamu, dia mata-matai perjalananmu, dia ngerasa kamu punya harapan di masa depan. Kamu kayaknya yang akan sukses, kamu kayaknya yang akan bahagia, kamu sepertinya yang akan berhasil. Jadi siapa nggak mau sama kamu, ya kan? Mau lah. Ada yang ngerasa gitu, ada aja mau sama kamu, mau berteman sama kamu lah, ada mau punya pasangan seperti kamu, kayak gitu. Oke. Ya mungkin ada orang pernah menyakiti hatimu ya, ada pernah bikin kamu kecewa, wah sedih banget lah. Tapi dia nggak bisa lupain kamu ya. Ada ini yang kangen banget, kayak apa ya, tiap hari kepikiran kamu, di mana-mana juga ada tanda-tanda tentang dirimu ya. Seolah-olah Tuhan mengingatkan aku tentang kamu, seolah-olah semesta mau aku ingat terus sama kamu, kayak gitu ya. Ada rindu yang luar biasa ini sama kamu. Udah nggak tahan sih, sudah tidak tahan ingin ketemu kamu ya. Ini mungkin ada diam-diam bikin rencana sendiri sih, ada diam-diam gitu ya, bikin rencana. Misalnya rencana di November ini atau Desember ya, aku harus ketemu kamu. Atau ada rencana seseorang, pokoknya menutup tahun ini aku harus bereskan urusan sama kamu ya. Atau di akhir tahun ini, sebelum menyambut tahun depan, aku mau ya bereskan unek-unek aku, isi hati aku sama kamu. Atau pengen sih beres ya semua drama ini. Karena capek sebenarnya, capek sih gini-gini aja. Mungkin ada juga ya kayak orang yang menyadari egonya, gengsinya, tapi ada juga yang harus menyesuaikan diri sama keadaannya. Mungkin ada yang ngerasa sabar ya, keadaan aku belum mendukung ya, mungkin ada faktor lain atau apa. Jadi ya semua ada waktunya. Ada waktunya kita akan bicara, ada waktunya kita akan ketemu, ada waktunya kita akan bersatu mungkin ya. Beberapa punya pengharapan gitu sama kamu ya. Itu sih. Oke, dan ini memang benar-benar ada punya koneksi spiritual ya. Kalian apa ini ya? Karmic, twin flame, soulmate. Apalagi twin flame ini ya. Soalnya mirror gitu. Cerminan, meskipun kita bisa aja beda ya. Kita bisa aja beda karakter, beda sifat, atau perbedaan apa. Atau bisa aja jalan hidup kita beda. Tapi ya gitu sih, kayak kita tuh mirroring, cerminan, punya energi hampir sama, atau sama-sama membayar karma ya, sama-sama punya pembelajaran, ada hikmahnya di balik koneksi ini gitu. Oke? Terus aku ngerasanya ini tuh ada mau memulai lembaran baru lagi sama kamu ya. Ada yang ngerasa perlu membangun kisah baru lagi sama kamu. Mungkin ya, membangun hubungan, membangun relasi kita lebih baiklah ke depannya ya. Dan aku rasa ini nggak hanya soal cinta, ada juga soal teman, soal kerjaan juga ya. Mungkin ada mau membangun relasi pertemanan lagi yang lebih baik lagi sama kamu. Ada mau bangun hubungan soal kerjaan juga ya, yang lebih baik sama kamu. Pokoknya ada ini mau menawarkan sesuatu sama kamu ya. Kayak kita baikan yuk gitu. Maksudnya kita baikan, kita berdamai yuk gitu. Berdamai, kita sepakat dong membangun hubungan, atau ya kita perbaiki silaturahmi ya.
Ya supaya silaturahmi tidak terputus, ya kan. Pinjem dulu 100. Bisa aja. Ya itu orang-orang yang mau manfaatin, ya. Ya aku ngerasa sih ada juga mau manfaatin kebaikanmu. Atau memang kamu tuh orangnya baik, kamu orangnya peduli, berhati nurani gitu. Jadi kayak pengen sih ngejar kamu. Seperti banyak ya kebahagiaan sama kamu. Oke. Dan aku rasa satu persatu orang yang akan berdatangan ya. Orang yang akan ngejar kamu. Ini ada yang sudah dikenal begitu ya. Ada yang udah kenal lama, ada yang mungkin nggak terlalu ya. Cuma ada sih yang memang sudah kenal. Ini ada orang-orang sudah dikenal. Atau kamu kenal mereka. Kamu kenal dia. Dia kenal kamu. Seperti itu. Oke. Dan orang-orang itu mungkin pernah kamu harapkan ya. Entah kapan gitu. Kamu pernah berharap sama dia. Tapi sekarang kayaknya nggak berharap gitu. Jadi ada seperti itu. Ya emang sih bulan kapan gitu ya. Tahun kapan pernah berharap sama dia. Entah dia nyari saya kek. Dia ngejar saya gitu. Ya maunya gitu. Tapi kan itu dulu ya. Itu udah lewat. Sekarang beberapa kalian nggak berharap gitu. Tapi saat nggak berharap, orangnya akan datang ke kamu. Tuh. Oke. Dan aku rasa kamu tetaplah jaga energimu. Jaga kualitasmu. Jaga vibrasimu. Ya. Ibarat kayak gini loh. Ya fokuslah, terus naikkan kualitas kamu, mencintai dirimu, menyayangi dirimu, memperbaiki dirimu, atau membenahi hidupmu ya, lebih berkualitas gitu. Ya kalau kamu terus jadi versi lebih baik, ya orang yang datang ke kamu kan sikapnya akan lebih baik gitu ya. Kalau kamu semakin berkualitas, ya orang-orang yang akan datang, orang-orang yang mau datang, itu pasti memperbaiki dirinya atau jadi versi lebih baik ya, supaya layak masuk ke hidupmu gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu menurunkan vibrasi, nggak perlu menurunkan energi supaya diterima lah, supaya diakui lah, supaya divalidasi sama dia, sama mereka. Itu buat apa gitu. Sebenarnya nggak perlu lagi menjadi dirimu yang dulu ya. Dirimu yang dulu udahlah, udah berlalu ya. Mungkin diri kita yang dulu terlalu berlebihan, diri kita yang dulu menyayangi, mencintai berlebihan, diri kita yang dulu berjuang, berkorban berlebihan. Itu kan jadi menurunkan energi, menurunkan vibrasi, hanya untuk diterima dia, diakui dia. Itu buat apa gitu. Jadi kayak ya udah, sekarang hargai diri sendiri ya, supaya naik energimu, naik kualitasmu, benahi hidupmu, perbaiki dirimu supaya naik juga vibrasimu. Kalau vibrasi energimu naik ya, orang-orang yang akan datang itu pastilah harus berjuang untuk kamu. Ya kan? Jadi kalau naik energi kita, naik spiritual kita ya, kita naikin gitu harga diri atau buat diri kita berharga, ya itu menaikkan kehormatan kita sebenarnya, menaikkan energi kita ya. Kita jadi kayak benar-benar diprioritaskan gitu. Kita akan dijunjung tinggi, akan diprioritaskan gitu. Jadi ya orang-orang yang mau datang, termasuk dia, mereka yang mau ngejar kamu ya, itu harus berjuang ekstra gitu. Bahkan harus jadi versi lebih baik, harus perbaiki dirinya, kemudian perbaiki hubungan sama kamu nantinya gitu ya. Oke. Jadi sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen.
Dah.